Pengertian struktur organisasi adaptif adalah susunan organisasi yang lincah, mudah berubah, dan cepat merespon perubahan lingkungan seperti teknologi, pasar, kebijakan, dan pelanggan. Model struktur organisasi yang pertama yaitu tim struktur. Struktur tim adalah struktur di mana seluruh organisasi terdiri dari tim-tim kerja yang mengerjakan pekerjaan organisasi. Struktur ini disebut tim mandiri atau tim karyawan yang diberdayakan. Di sini tidak ada atasan yang memerintah dari atas. Karyawan sendiri yang merancang dan menjalankan pekerjaan sesuai cara terbaik mereka, namun mereka juga bertanggung jawab penuh atas hasilnya. Contoh perusahaannya Amazon, tim kecil membuat produk dan mengirim barang membuat inovasi lebih cepat. Yang kedua, Boeing, tim campur insinyur teknisi membuat pesawat agar lebih efisien. Struktur tim memiliki keuntungan. Yang pertama, karyawan lebih terlibat dan berdaya. Yang kedua, hambatan antar area fungsional berkurang. Dan ada kekurangan yaitu satu, tidak ada rantai komando yang jelas. Yang kedua, tekanan pada tim untuk tampil. Yang kedua, ada struktur, proyek, dan matriks. Yang pertama, struktur proyek. Struktur ini adalah cara kerja di mana karyawan terus mengerjakan proyek satu persatu. Setelah selesai proyek, mereka langsung pindah ke proyek baru. Tidak ada departemen yang tetap menjadi tempat mereka kembali. Semua pekerjaan dilakukan oleh tim karyawan yang dibentuk sesuai kebutuhan. Karyawan bergabung karena keahlian mereka cocok untuk proyek itu. Contohnya, di perusahaan desain seperti IDEO yang timnya dibubarkan lalu dibuat lagi untuk proyek berikutnya. Yang kedua, struktur matriks. Di struktur ini spesialis dari berbagai departemen sebagai pemasaran atau teknik ditugaskan ke proyek tertentu, dipimpin oleh manajer proyek. Di struktur ini, karyawan mempunyai dua atasan, manajer departemen fungsional untuk hal-hal seperti promosi atau gaji dan manajer proyek untuk tugas proyek. Ini melanggar aturan satu atasan saja, tapi bisa berhasil kalau kedua atasan sering berkomunikasi, mengatur tugas, dan menyelesaikan masalah. Keuntungannya adalah yang pertama, desain yang cair dan fleksibel yang mampu merespon perubahan lingkungan. Kedua, pengambilan keputusan yang lebih cepat. Kekurangannya adalah yang pertama, kompleksitas penugasan orang ke proyek. Yang kedua, konflik tugas dan kepribadian. Yang kelima adalah network organization atau organisasi jaringan. Nah, ini seperti perusahaan Smart Balance. Nah, perusahaan ini adalah perusahaan kecil dengan jumlah karyawan yang terbatas. Untuk menjaga efisiensi, perusahaan ini menyelesaikan sebagian besar aktivitas seperti produksi, distribusi, dan penjualan kepada pihak luar. Nah, pola ini dikenal sebagai organisasi jaringan atau organisasi modular. Organisasi jaringan atau organisasi modular ini yaitu bentuk organisasi di mana perusahaan hanya menangani fungsi inti, sementara aktivitas lainnya dikelola dengan mitra eksternal. Dengan model ini, perusahaan dapat fokus pada bidang yang benar-benar menjadi keahlian utamanya. Adapun keuntungan dan kekurangannya, nah keuntungannya adalah sangat fleksibel dan responsif, dan juga memanfaatkan keahlian terbaik dimanapun berada. Nah, ada kekurangannya, yaitu kurangnya kontrol dan kesulitan komunikasi. Yang keenam, ada learning organization atau organisasi pembelajar. Nah, organisasi pembelajar adalah organisasi yang memiliki kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, dan berubah. Nah, karyawan secara aktif memperoleh pengetahuan baru, membagikannya, dan menerapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Nah, kemampuan untuk belajar secara berkelanjutan menjadi sumber keunggulan kompetitif jangka panjang, terutama di lingkungan bisnis yang berubah cepat. Nah, adapun ciri-cirinya yaitu
Informasi mengalir bebas antar fungsi dan level jabatan sehingga semua orang memahami kondisi organisasi secara menyeluruh. Ada juga hambatan struktural dan fisik diminimalkan. Ada yang tim kerja diberdayakan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Yang terakhir adalah manajer berperan sebagai fasilitator, mentor, dan pendukung tim. Yang ketiga, boundaryless struktur atau struktur tanpa batas. Organisasi tanpa batas adalah organisasi yang tidak terikat aturan struktur yang kaku. Batas antara atasan dan bawahan, antar bagian, bahkan antara perusahaan dengan pelanggan dan pemasok dibuat lebih terbuka. Tujuannya supaya pekerjaan lebih cepat, fleksibel, mudah berkolaborasi, dan lebih mampu beradaptasi dengan perubahan. Batasan itu maksudnya garis pemisah dalam organisasi. Ada dua jenis, yaitu batasan di dalam adalah misalnya pemisahan antar bagian atau jarak antar atasan atau bawahan dan bawahan. Yang kedua ada batasan di luar, misalnya jarak antara perusahaan dengan pelanggan, pemasok atau orang luar lainnya, jadi eksternal. Untuk mengurangi batas-batas itu, manajer bisa memakai bentuk organisasi yang lebih fleksibel seperti organisasi virtual atau jaringan. Keunggulannya adalah inovasi lebih cepat, respon terhadap pasar meningkat, dan virtual organization. Yang keempat, virtual organization. Organisasi virtual adalah perusahaan yang memiliki sedikit karyawan tetap dan bekerja sama dengan tenaga ahli dari luar ketika ada proyek tertentu. Contohnya Strawberry Frog, sebuah agensi iklan internasional yang memanfaatkan banyak pekerja lepas dari berbagai negara. Dengan cara tersebut perusahaan dapat memperoleh talenta yang luas tanpa biaya kantor yang besar.